Bayangkan sebuah senjata yang melesat lebih cepat dari suara, bahkan lebih cepat dari peluru. Senjata yang mampu menembus langit, menghindari radar, dan menghancurkan target sebelum musuh sempat bereaksi. Inilah rudal hipersonik, teknologi militer paling ditakuti di abad ke-21. Hari ini, kita akan menyelami kisah dramatis perlombaan rudal hipersonik dunia. Dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, hingga Iran. Semua berlomba menciptakan senjata yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan global. Perlombaan ini bukan sekadar teknologi, melainkan pertarungan gengsi, strategi, dan masa depan umat manusia. Perlombaan ini dimulai dari ambisi Rusia. Pada tahun 2018, Presiden Vladimir Putin memperkenalkan Avangard, sebuah sistem rudal hipersonik yang mampu melaju hingga Mach 20. Negara lain pun tercengang. Senjata ini bukan hanya cepat, tapi juga bisa bermanuver di atmosfer, membuat sistem pertahanan tradisional nyaris tak berguna. Tak lama kemudian, Tiongkok memperlihatkan DF-17, rudal balistik dengan hypersonic glide vehicle. Amerika Serikat pun tak mau kalah, mengembangkan proyek ARRW dan sistem lain yang masih dalam tahap uji coba. Perlombaan ini bukan sekadar demonstrasi teknologi. Ini adalah pesan politik. Siapa yang menguasai hipersonik, dialah yang bisa menguasai masa depan peperangan. Rudal hipersonik membawa ketakutan baru. Bayangkan, sebuah rudal melesat dengan kecepatan Mach 10, Mach 15, bahkan Mach 20. Dalam hitungan menit, kota besar bisa hancur. Radar tradisional tidak mampu mendeteksi dengan cepat. Sistem pertahanan seperti Patriot atau Iron Dome menjadi tidak efektif. Dunia mulai bertanya-tanya, apakah kita sedang memasuki era senjata yang tak bisa dihentikan? Ketertutupan informasi membuat misteri semakin besar. Rusia hanya menunjukkan sedikit data. Tiongkok menjaga rahasia. Amerika Serikat sibuk melakukan uji coba. Dan tiba-tiba, Iran muncul dengan kejutan besar. Pada Maret 2026, Iran memperkenalkan Fatah II, rudal hipersonik yang mampu melaju hingga Mach 15. Dunia terkejut. Bagaimana mungkin sebuah negara yang selama ini dianggap terbatas, mampu menciptakan senjata sekelas ini? Fatah II dirancang untuk menembus sistem pertahanan canggih Amerika Serikat dan Israel. Dengan jangkauan lebih dari 1000 km, rudal ini menjadi simbol bahwa teknologi hipersonik bukan lagi monopoli negara adidaya. Peluncuran Fatah II dalam konflik nyata membuat dunia sadar. Perlombaan ini bukan sekadar demonstrasi teknologi, tapi sudah masuk ke medan perang. Iran berhasil menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di panggung global. Rudal hipersonik bukan sekadar cepat. Rahasianya ada pada glide vehicle yang bisa bermanuver di atmosfer, mengubah arah dengan lincah, dan membuat radar kebingungan. Kecepatan Mach 15 berarti lebih dari 18.000 km per jam. Dalam waktu kurang dari 10 menit, rudal bisa mencapai target di negara tetangga. Inilah yang membuat hipersonik begitu menakutkan. Bukan hanya kecepatannya, tetapi juga kemampuannya untuk menghindari sistem pertahanan yang selama ini dianggap canggih. Perlombaan rudal hipersonik mengubah peta geopolitik dunia. Rusia dan Tiongkok ingin menunjukkan dominasi. Amerika Serikat berusaha mengejar ketertinggalan. Iran menegaskan eksistensinya. Setiap negara kini berlomba bukan hanya untuk memiliki rudal hipersonik, tetapi juga untuk menciptakan sistem pertahanan baru yang mampu melawan kecepatan luar biasa ini. Namun, satu hal jelas, perlombaan ini meningkatkan ketegangan global. Dunia semakin dekat dengan senjata yang bisa mengubah jalannya sejarah dalam hitungan menit. Rudal hipersonik adalah simbol ambisi manusia. Cepat, kuat, dan hampir tak terbendung. Dari Avangard Rusia, DF-17 Tiongkok, ARRW Amerika, hingga Fatah II Iran. Semua menunjukkan bahwa perlombaan senjata tidak pernah berhenti. Pertanyaannya, apakah teknologi ini akan menjadi alat pertahanan?
Atau justru pemicu perang besar?